kembali dari Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai yang 40. Saya bacakan untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, firman Tuhan ini saya bagikan waktu di Erlangga. Di sana ada literasi agama baru dibuat ya, karena kemarin waktu rapat saya mengajukan untuk mengadakan PA setiap hari Jumat, tapi ternyata dialihkan mengingat anak-anak banyak yang naik bus karena mereka berasal dari kampung yang jauh-jauh. Jadi dialihkan menjadi literasi agama yang diadakan setiap hari Kamis selama setengah jam. Dan kadang-kadang itu lebih waktunya, nggak cuma 30 menit, kadang lewat gitu. Saya sangat bersyukur ketika punya kesempatan ini untuk bertemu dengan anak-anak pada literasi gitu ya. Karena istilah kesempatan saya boleh berbagi firman Tuhan dengan ruangan-ruangan yang tidak saya masuki begitu. Jadi ini dalam juga di hatiku bahwa angin yang mengamuk dan ombak yang mengamuk itu ketika Tuhan mengatakan diam, tenanglah begitu ya. Tapi mereka angin dan danau tidak punya telinga tapi mendengar suara Tuhan. Jadi sebenarnya adanya ketika saya menghadapi anak-anak di sekolah itu tidak gampang gitu ya, karena rata-rata anak-anak itu backgroundnya mereka jarang beribadah begitu ya. Dan ini untuk diriku sendiri, dan untuk diriku sendiri sebenarnya tidak gampang. Nggak gampang bagiku menghadapi anak-anak. Jadi inilah yang saya bagikan kepada mereka. Jika angin, jika danau, jika ombak mendengar suara Tuhan, walaupun tidak punya telinga, kita pun yang punya telinga harus mendengar suara Tuhan. Saya bilang sebenarnya ini semua prosesnya. Kalau ditanyakan ini, saya mulai ngajar memang dari bulan 4 gitu kan. Tapi pengalaman saya hampir 9 tahun mengajar. Bilang tapi ini lagi lebih ekstra, aku rasa memang. Karena biasanya kalau saya mengajarkan yang saya hadapi ya orang-orang dengan latar belakang, maaf ya jika saya seorang ya, dengan latar belakang orang-orang yang rajin beribadah gitu. Jadi ketika penyesuaian belajar agama, mereka mengerti kalau duduk yang rapi, ayo menghormati Tuhan begitu ya. Duduk yang bagus mereka kan tak. Tapi anak-anak yang kuhadapi itu saat ini adalah anak-anak yang jauh dari Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena waktu saya tanya anak-anak itu kapan terakhir ke gereja gitu, banyak anak-anak yang bilang saya tidak pernah ke gereja. Bahkan ada kelas 9 SMP dia bilang kelas 6 SD. Jadi waktu saya waktu saya lemah gitu kan, bilang lagi Yohanes berseru-seru di padang gurun itu. Bagaimana
gambar pada gurunya gersang gitu, yang ada cuma tanaman kaktus, air pun susah. Inilah mereka gitu ya. Ayo orang semangat gitu. Itu yang menguatkan saya. Jadi ciptaan Tuhan itu memang harus mendengar suara penciptanya. Danau ini tadi kan ciptaan Tuhan begitu. Tidak punya telinga pun karena Tuhan menciptakan, mereka tunduk kepada Tuhan. Jadi kita pun yang diciptakan Tuhan ini kan belajar mendengar suara Tuhan, apa yang Tuhan suruh dikerjakan gitu ya. Tadi pagi kami saat teduh dengan suami belajar bagaimana perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus, bagaimana Petrus menjala sudah sepanjang malam tidak menemukan ikan, dia kecewa, dia membasuh jalan-jalannya, dia mau beres-beres, tapi ketika Tuhan suruh tebarkanlah jalamu, saya sangat terberkati dengan kata-kata Petrus bahwa karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya, begitu. Setelah saya ada di tempat ini, setelah saya dengan dunia pengajaran, sebenarnya di hatiku sekarang itu erlangga gitu ya. Dan nampak memang berhadapan dengan teman-teman juga. Tapi seperti lagu pujian kita tadi, mataku memandang Yesus begitu ya. Ketika kita menjadi saksi di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak gampang juga bagaimana ketika kita disiplin gitu ya. Mereka terbiasa dengan mengulur-ulur waktu 15 menit atau apa, kalau saya 10 menit bunyi langsung bergerak gitu kan. Sehingga ada satu orang dulu yang kalau di sekolah itu terkenal dan dia vokal orangnya, masih gadis ya, tapi memang orangnya saya lihat kalau rapat pun tegas gitu ya. Dia bilang, ya masalah golongan tak peraturan gitu, ngecek kami memang gayanya gitu lah ya. Sebenarnya saya kena juga gitu kan. Dalam hatiku, kalau kau nggak bisa disiplin itu kan urusanmu gitu kan. Tapi saya ini saksi Kristus gitu lah. Sedangkan nggak bertobat pun disiplin waktu, apalagi udah bertobat gitu ya. Saya jawab juga dia memang. Iya, saya disiplin waktu kok, saya bilang. Dan biasanya orang disiplin gak suka orang gitu ya, saya bilang agak kesal juga karena nadanya tinggi gitu ya. Cuma pembicaraan apa aku jawab tadi ya. Aturan yang melihat ketika digitukan pun ya tetap dengan waktunya tepat, dan dia pun akhirnya gak berbicara lagi karena kan dengan perbuatan itu kan bisa membuka mulut orang tidak percaya begitu ya. Terus kalau menghadapi siswanya lagi preman semua yang saya hadapi, ada yang saya mau keluar katanya, mari diambilnya apanya, tasnya keluar dia dekat duduk dia. Terpancing juga saya, kurang ajar ini sedikit gitu kan. Tapi ingat lagi firman Tuhan, ya mereka butuh Yesus gitu ya. Seperti khotbah Pak Stephen Tong itu ya, sebagai hamba, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus harus dalam di hatimu. Setiap orang melihat aneh-aneh, kan satu jawabannya, mereka butuh Yesus gitu. Itulah tugasmu gitu kan, beritakan Yesus gitu. Akhirnya saya jumpai dia ke kantin, saya ada bicara baik-baik, kenapa aku gitu. Ya, di sini juga saya belajar menjadi orang yang lemah lembut, tidak tegas gitu ya. Kalau dengan background kehidupan keluarga yang keras gitu kan, saya juga belajar mendekati dia dengan pelan-pelan. Akhirnya saya ajak dia masuk, dia akhirnya masuk, dan ketika saya kasih hafalan dia sekarang semangat. Saya bu katanya kalau mau pulang salam dengan saya melihat sebenarnya ada pun yang kita lakukan, tapi sebenarnya kan sampai yang pesan itu kalau hati menjangkau hati ini tadi gitu kan. Kalau memang dalam di hati kita yang mengasihi dia gitu, marah pun kita sebenarnya kan sampai di hatinya kalau marah ini sebenarnya untuk kebaikannya juga begitu. Jadi ada lagi yang harus gimana ya, hari keseharian sebenarnya terus belajar mengikut Tuhan ini. Bagaimana menjadi seorang guru yang mengasihi Tuhan, karena jujur saja saya orang yang cerewet gitu ya. Kalau kulihat anak-anak ini nggak taat peraturan, bawaannya itu langsung marah gitu. Karena saya pun yang Kak Tuhan dari dosa marah, tapi saya memang harus berjuang karir di situ gitu kan. Ya, saya tetap mau belajar mengikut Tuhan ini. Saya mau belajar tetap apa yang Tuhan ketika
Ya seperti Petrus tadi kan, udah capek rasanya, udahlah pulang istirahat gitu kan. Tapi kenapa yang menyuruh aku melakukannya? Ada banyak situasi yang tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Ada banyak situasi yang ya juga seperti kita inginkan gitu ya. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, ada dan kekuatan begitu. Jadi seperti angin ribut ini bukan diredakan Tuhan. Angin ribut pun sering terjadi di hati kita gitu kan. Angin ribut macam itu, dari tempat kerja, dari keluarga, dari orang terdekat, macam itu. Tapi bukankah Tuhan Yesus itu yang bisa meredakan angin ribut juga di hati kita? Jadi memang firman Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan banyak situasi, kalau kita memandang kepada Yesus, mengulang-ulang lagi firman Tuhan yang sudah pernah kita pelajari, ada kekuatan yang baru. Sampai selalu saya itu kuat di dalam hati saya bahwa hidup ini belajar. Kata belajar itu berhenti ketika sudah menutup mata. Itu yang saya mengerti. Terima kasih.